Halo guys, welcome to Geralitan Channel. Excited! Jumpa lagi bersama dengan orang dengan great joke kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan duo review terviral, terpopuler, terkocak, terhante, halo, Bermain drum, Obama, main drum, ngepot. setir mobil ke kiri, setir mobil ke atas. Tanduk rusa. Nyerunduk. Tanduk rusa. Efek habis nonton film ini ya tadi ya. Iya anjing. Tadi habis nonton film ini. Apa lagi kalau bukan di ADC? Ada apa di sinema? Oh, jadi apa? Bedanya kalau gue ditiup lu disedot. Udah gitu doang anjing bedanya. Ada apa di sinema? Filmnya masih sama lah kayak kemarin lah, karena kan kita syutingnya nggak jauh dari yang Sleep Call kemarin, nggak ada film baru. Oh berarti ini kita review Sleep Call Part 2. Sebenarnya- Kata lu sama aja kayak kemarin. Pengennya seperti itu. Daripada nge-review film ini lebih baik review 2 kali dah. Iya. Kepengennya sih seperti itu. Tapi penonton sudah kehausan ingin mendengar celotehan kita ya. Iya. Kalau gitu kita langsung aja kita akan mereview film. Aku Ku tahu kapan kamu mati dua desa bunuh diri. Panjang ya? Panjang banget anjir. Jancok. Tahu kapan kamu mati yang pertama juga Enggak yang gimana-gimana banget. enggak terlalu. Enggak yang memberikan dampak apapun terhadap perfilman Indonesia. Betul. Ini Dengan- kok berani-beraninya coba part 2. Kemarin fun fact. Gue kemarin di pick ketemu salah satu orang kaya gitu lah. Dia punya restoran, temen gue di endorse ke situ. Ternyata yang punya restoran tuh om-om Chinese kaya gitu. Oh, iya. Terus ngobrol-ngobrol dia nanya ke gue, kamu kerjanya apa? Kamu kerja apa? Oh, saya full content creator om, kata saya gitu. Iya. Kontennya apa? Oh, saya review film. Terus dia langsung begini, kamu review film ini nggak? Aku tahu kapan kamu mati, gitu kan. Terus gue bilang, oh iya gue review yang kedua om. Iya. Oh yang pertama berarti nggak review? Oh ya saya belum mulai waktu itu. Iya. Oh soalnya saya investor di film pertamanya. Pantes di film kedua nggak nginvest lagi. Terus gue bilang gini lah, oh gitu om, di film kedua ini nggak jadi investor lagi nggak? Nggak balik modal. Film pertamanya nggak memberikan dampak yang gimana-gimana Iya. banget. Film keduanya Apalagi mencoba. Siapa tahu kan di film kedua kurang, nanti coba di ketiga, keempat, ketujuh bangkrut. Iya, tapi om itu sudah jatuhnya apalah mengumpulkan pahala karena itu sedekah mungkin ya. Oh ya Sedekah buat ke PH filmnya. Tapi emang si Om itu baik banget coy, dia tuh punya 40 anak asuh yang dia sekolahin aja gitu. Oh iya. Gak minta timbal balik, gak minta apa, pokoknya 40 anak asuh yang dia sekolahin aja gitu cok. Keren Terus sih, aku tanya Om, terus kalau misalnya Om sekolahin gitu, nanti kalau misalnya dia udah lulus dia harus kerja sama Om nggak? Enggak, kayak dia pengen aja sekolahin orang. Anjir. Gokil, Nanti gokil. IG-nya akan nomor Om itu akan kutempelin di sini. Ting. Goblok. Malah disebar anjing. Jangan Terus ada yang WhatsApp om, aku mau sekolah om. Tapi dia lagi dia suka nyari-nyari gitu kok. Semoga kalian yang beruntung ya. Asalkan kalau udah dikuliahi, dikasih kos-kosan nggak kabur, nggak merasa ini ya. Karena si paling tersakiti. Tersakiti mental, nggak Iya. berasa si paling sakit mental. Kan Iya. ada tuh ada urban legend. Urban legend. Dokter, Iya. dokter muka gitu. Ini mitos cerita-cerita urban legend aja. Iya, kabar-kabar burung aja yang beredar di masyarakat. Ada ceritanya waktu itu zaman dulu tuh ada seorang dokter. Iya. Dia menyekolahkan, Menyekolahkan. ya mendidikan seorang Anak asuh, anak angkat. itu ceritanya miskin banget, Iya. diangkat derajatnya, Iya. disekolahkan di tempat terbaik di kota tersebut, iya. lalu disekolahkanlah dia, dikasih motor, dikasih HP, Iya. pulsa, uang juta, 500.000 rupiah dan tiket liburan ke Perancis. Kalau itu enggak. Lalu Pi, baru 2-3 bulan Berapa minggu bahkan? Berapa minggu? Dia keluar. Kak minta pulang. Minta keluar. Kangen neneknya. Mitosnya dia Iya. kangen neneknya. Tapi kayak si Om itu bilang kalau kamu keluar, kamu harus bayar 40 juta. Terus dia spill si dokter itu, dia spill di sebuah sosial media. Bukan, di sebuah kayak media gitu. Oh, sebuah media. Ini zaman dulu ceritanya. Oh iya. Di koran gitu loh, Pi. Disebarkan katanya si Om itu mau memeras dia. Iya katanya aku disuruh balikin uang 40 10 juta. Terus netizen 40 jutanya 40 juta Taiwan lagi. 40 juta Taiwan Hong Kong.
Terus masyarakat sekitarnya pun awalnya percaya dia, tapi setelah kebenaran terungkap, berbaliklah. Semua Sekarang ini, masyarakat malah lebih percaya Prabowo sekarang. Waduh, campaign, Cok. Boleh nggak sih kayak gitu? Jangan. Kan belum dibayar. Kalau udah dibayar nggak apa-apa. Kalau dibayar baru boleh ya? Iya, kalau Prabowo tiba-tiba Siap! Pak Prabowo, ini nomor di bawah sini, kita siap ya, 300 juta, angkut! Alfiandi dan juga Geralditan. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, siapapun lah, angkut lah ini. Angkut. Ini Red Squad di bawah sini nomornya Iya. ya. 300 juta, gas! Gas. Aku tahu kapan kamu mati diproduser oleh Oswin Bonifans, didirektori oleh Anggi Umbara, dibintangi oleh Natasha Wilona, Acha Septriasya, Giulio Parengkuan, Marsha Arwan, Ratu Felicia, Prit Timothy, Jajang Senior, Otik Pakis, Ruth Marini, Roma Malkis, Hello Panda. dan juga ada Poki Maca. Poki Maca. Film ini bercerita tentang 5 tahun sejak Sienna memiliki kemampuan untuk melihat tanda kapan seorang akan mati. Sienna masih sering diliputi rasa takut, kesal, curiga, sang cori, bebek, seafood. Anjing. Yang bahkan dia sembunyikan dari kedua sahabatnya Windy dan Rio. Sienna hanya menceritakan kisahnya itu dengan Naya, dosen dan psikolog klinis di kampusnya. Sampai suatu hari, namun kali ini Sienna tidak melihat tanda-tanda peristiwa tersebut membuat apa-apa. Peristiwa tersebut membuat Naya kembali ke kampung halamannya desa Remetuk. Jangan sampai gue yang baca nih, untuk bertemu anjing. dengan Laras. Berbekal sebuah pesan yang ditinggalkan, Sienna berhasil ditemani Windy dan Rio pergi ke desa Remetuk. Banyak amat sih sinopsis anjing. Sumpah ini mah ceritanya udah lagi-lagi ini adalah singkatan ya. Apa sih ringkasan kok singkatan. Tak satu pun dapat lari dari kutukan tersebut, keinginan bagi udahlah gitulah pokoknya anjing. Berdua semuanya yang ngomong Nah ini kan aman, jadi HS nggak usah capek-capek. Alpi, apa hal yang lo suka dari film ini? Ada nggak? Yang gue suka adalah scene awal halte tuh, itu estetik banget sih, gue suka banget. Kayak lampunya, Oh iya betul. Terus kayak hujan, ditambah hujan. itu estetik banget kayak. Dan juga di situ juga ada ini ya, ada kayak kuda lumping, ada orang kuda lumping gitu. Nggak ada. Gak ada. Ngapain lu ngomong kalau nggak ada anjing? Terus juga kalau dari segi acting menurut gue cukup gimana ya mau bilangnya ya. Di sini yang bersinar menurut gue cuman Acha Septriasa doang sih. Si Ratu Felicia oke di awal-awal ya, tapi kenapa makin ke belakang malah jadi kayak Kabutaku actingnya ya. Robot yang paling kuat, yang paling hebat ya. Iya. Agak terlalu robot gitu loh actingnya, Iya. mukanya, Malah kayak ekspresinya. NPC di game-game aja itu. Terus apalagi yang lo suka dari film ini? Kalau aku sih bilangnya setannya desainnya cukup bagus Cukup ya dibandingkan bagus. film-film horor yang kita tonton yang lain-lain. Cukup berpotensi untuk menjadikan film ini seram. Seram. Nah itu dia kata-kata yang tepat menurut Setannya gua. cukup bagus, cukup niat. Di situ Make up-nya juga make-upnya ya. niat lah, kayak ada yang bibirnya sampai sini, Robek ya. Terobek sampai Moroko. Jauh banget anjing ke Maroko. Terus dari set desanya juga menurut gue oke loh, kayak pemandangan sawah. Iya. Juga pemandangan. Malah maskeran anjing. Gue pagi ini belum maskeran. Ntar tapi ini konon katanya masker ini kalau dipakai terus nanti bisa jadi Jungkook, Taehyung sama Cha Eun-woo sekaligus kita. Kan satu aja gitu. Masa langsung bisa jadi 3 orang? Sekaligus ini mah. Sekaligus? Iya anjir sekaligus, Cok. Yang lu suka dari film ini? Kalau gue kan tadi hantunya, desain hantunya. Iya desain hantunya gue juga suka sih. Terus sama ini ada satu adegan di mana dia si hantunya ini nyeret si Natasha Wilona dia sambil merayap di dinding. Itu juga menurut gue berpotensi. Itu gue kelewatan karena gue kencing. Si anjing kencing dia. Dibandingkan gue kencing batu gara-gara nahan kencing demi film ini nggak worth it banget anjing. Mendingan gue tinggal kencing film anjing kayak gini, Cok. Timbang gue kencing batu ya. Kayak Iya gitu. sih. Tapi ternyata pas gue kencing gue kelewatan scene ini Scene ya. yang menurut gue Scene cukup emas ya. cukup epic ya menurut gue. Satu-satunya yang epic di ini. Adegan-adegan bunuh dirinya gimana menurut lo? Biasa aja? Adegan bunuh diri menurut gue biasa aja. Adegan gantung dirinya juga kayak gue banyak nonton adegan gantung diri ya. Adegan gantung diri terbaik itu masih dipegang film Thailand yang Coming Soon. Itu real banget itu, Mak. Ini Tahu gue Coming Soon yang hantunya di di bioskop, kan? Iya. Ini mah enggak gantung diri, gantung masuk enggak Iya. ada kayak
Iya. Maksudnya kayak getar-getar. Fuck man, fuck you. Nggak gitu dong. Lu lihat gue udah penuh gini ya. Mana jongkoknya? Jungkooknya ini. Ting. Tuh. Langsung berubah jadi Oh jungkook. iya. By the way, Pi, ini emang harus dipakai dengan seterusnya, Pi. Kenapa emang? Ini harus gue tuh terusnya pakai nih. Mau Harus dijam- seterusnya pakai. Iya, maksudnya nggak bisa ditahan-tahan. Ini kan nggak bisa tertahankan. Emang kenapa? Karena ini tuh baca briefnya dulu, Pi. Pi, ini tuh nggak, ini tuh apa? Apa? Ini tuh acne clay stick dari Glad to Glow. Oh, Kalau lu tiap hari ngelihat sorry gue kan, gue selalu kayak Glad to Glow ini beneran gue pakai. Ini bener gue pakainya beneran. Gak cuma gue pakai, Pi. Gue sembah, Pi. Gue sembah anjing. Sembah Glad to Gila, Glow. keren banget. Sembah Glad to Glow. Sembah Glad to Glow. Keren banget. Sembah Glad to Glow. Kita adalah Glad to Glow lovers. Glad to Glow lovers. Gue kalau punya anak 3, anak pertama gue namanya Glad. Anak kedua tuh. Anak ketiga Glow. Iya. Jadi kalau misalnya anak gue lagi tempat bermain di Iya. playground, gue panggil Glad to Glow. Ayo pulang. Ayo pulang. Gitu, Pi. Tapi ini desainnya compact banget ya. Jadi kayak Tadi aja bisa di sini, bisa lu gini-giniin aja, bisa lu kayak kalau di hoodie begini. Kalau misalnya bisa, kalau misalnya lu pengen bawa Glad to Glow, Iya. tapi gak punya kantong kan? Iya. Lu bisa gini. Bisa dia. Lu tahu nggak sih? Apa? Glad to Glow ini Iya. dari umur 13 tahun ke atas itu udah bisa pakai. 71 bisa, 85 bisa. Bisa. Nenek lu mau pakai ini bisa. Oh bisa. Nenek lu bisa. Kalau bahkan orang-orang yang belum lahir pun aman pakai Glad to Glow. Ya? Tapi anak umur 12,5 itu masih belum boleh karena dia 13 minimalnya. 12,9 masih belum boleh. Oh, Harus- karena masih sekitar 3 bulan lagi baru boleh. Harus 3 bulan lagi nunggu. 13 tank. Iya. Langsung pakai. Jadi kalau kalian yang umur 12 tahun mau ulang tahun ke umur 13, kalian lihat jam. Aduh, bentar lagi jam 12 nih. 1 2 3. Tank. Ulang tahun langsung. Ini Iya. perayaan kalian adalah dengan menggelar to glow biar muka kalian jadi bebas akne dan anti iritasi. Oh, iya. Apalagi, Pi? Emang lu pakainya seminggu berapa kali? Ini gua pakainya pengennya sih tiap hari, tiap detik, Pi. Kalau dari kemasannya dipakainya tuh 2 sampai 3 kali dalam seminggu selama 15 menit doang. 15 menit doang Jangan ya? sampai 15 hari ya. Enggak, jangan dong. Ntar muka lu jadi srek. Membersihkan pori-pori bisa, mengontrol minyak di wajah bisa. Bisa. Dan juga mencerahkan kulit juga Wow. bisa. Lu liat akhir-akhir ini muka gue lebih glowing nggak? Lebih glowing? Di story gue. Lebih Iya. glowing? Itu gara-gara gue sekarang pakai Glad to Glow. Dengan salicylic acid untuk membersihkan pori-pori dan mengontrol minyak. Wow. Glad to Glow. Dan juga dia itu ada kandungan mugwort-nya. Fungsinya untuk anti-inflamasi. Pantes dia ada ijo-ijonya gitu ya. Coba lu cium baunya. Dan yang paling penting ini tuh harganya sangat affordable, classic vintage, Klasik vintage dan ciamik. ciamik dan strongable. Strongable deh pokoknya. Ciamik unik. Paripurna. Paripurna. Iya. Harganya tuh cuma 49.000, sangat nyaman di kantong dan ini tuh pakainya tuh bisa lama, guys. Karena ini gue kalau nggak salah satu begini tuh udah hampir 2 bulan nih gua pakai ini. Belum habis-habis. Pokoknya Glad to Glow ini tuh cocok banget digunakan untuk orang-orang yang dengan kulit berjerawat, sensitif dan berminyak kayak gue. Oh. Gue tuh kulit gue berjerawat iya, sensitif iya, Iya. berminyak iya, jelek iya. Jelek iya. Kayak monyet iya. Kayak monyet iya. Kayak babi Iya. Anjing. Iya, pengen diledakin iya. Iya, gitu kan. Iya, mengundang Tapi amarah iya. Semenjak pakai ini gue langsung berubah jadi Taehyung. Wah, gua nggak tahu deh itu dikasih apa ntar. Let's mana. go ya guys. By the way, Glad to Glow nanti gue kasih linknya di bawah. Kalian bisa check out kalau kalian kepengen juga pakai Glad to Glow. Kalian kalau nggak percaya kalian boleh follow Instagramku. Apa yang kita iklankan di ADC ini kita beneran pakai loh. Iya. Kayak yang kemarin ada snack yang begini-begini tuh kita beneran pakai. Beneran pakai. Yang OTT kita beneran beli. Beneran beli. Apapun yang di sini tuh udah diuji dulu. Kalau kualitasnya nggak sesuai dengan kepribadian kita yang ciamik, strongable, strongable, paripurna, vintage, dan fantastic, juga vintage. affordability ini Iya. kita nggak bakal ambil gitu. Nggak bakal ambil. Tapi karena Glad to Glow adalah skincare yang kita puja-puja. Hidup Glad to Glow. Glad to Hidup glow, glad to Hidup glow, glad to glow. Lanjut. Oke, apalagi ada lagi hal yang kita suka nggak dari framing? Kalau gue Udah sih. kostum juga nggak yang gimana-gimana. Kostumnya si Marsha Aruan malah kelihatannya jadi kayak
mbak-mbak hippie jaksel yang salah gaul. Salah ya. gaul. Kayak gitu. Pakai apa sih itu di leher nggak ngerti gue kayak Iya. apa sih kabel telepon apa kabel apa sih Itu kabelan, namanya- kabelan. Itu namanya choker, fungsinya untuk biar kepalanya nggak putus. Perekat. iya, biar lehernya Iya. ini tulang belakangnya nggak salah itu. Itu ya kalau cokernya dilepas kepalanya Mas Arun tuh langsung begini ngample. Iya. Nah, makanya fungsi choker tuh sama kayak dulu gelang power balance. Lu tau kan gelang power balance? Tahu banget lagi. Yang hoax itu anjing. Ketipu gue tuh anjing. Oke, itu ya kayaknya udah sih yang kita suka. Nah, sekarang ini kita masuk ke catatan hitam film. Aku tahu kapan Kamu mati. 2. Catatan hitam yang pertama adalah menurut gue film ini terasa sangat kentang, sangat hambar, Iya. sangat tawar. Itu kenapa? Karena ekspresi dari artis-artis ini ya. Terutama Natasha Wilona sih. Aku bukan nge-hate Natasha Wilona, tapi aku cuman melihat mereview apa yang aku lihat gitu. Betul. Di sini Natasha Wilona itu sangat hambar, entah ya. Somehow aku merasa aktingnya sangat hambar ketika dia melihat ada orang loh tabrakan depan muka dia, jebret, darahnya muncrat ke dia, cerot. Dia cuma kayak nggak teriak, nggak apa, itu Iya. kayak suatu ekspresi yang Enggak, gue ngerasanya dia kayak apa ya, kayak sensasinya tuh kayak udah pernah dia rasakan sebelumnya. tahu. Kayak udah biasa, tapi emang iya. Tahu. Emang iya. Cuman gara-gara itu jadinya film ini tuh intens ke penonton kayak kita tuh kurang deg-degan gitu. Oh, Gue ngerti, merasa ngerti, kurang ngerti. deg-degan. Kayak dia juga di kampung. Gak cuma Natasha Wilona loh. Iya. Marsha Arwan sama temennya tuh yang kribo itu si siapa nama temennya? Rio. Si Rio. Di kampung ada orang naik sepeda ketusuk jebret. Iya. Ekspresinya juga kayak Hah? Kayak Iya. nggak ada traumanya. Itu di depan mata lu lihat orang ketusuk garpu sawah anjing. Masa lu kayak kagak ada traumanya gitu. Itu sih menurut gue kayak kenapa film ini terasa hambar itu dari aktrisnya tuh kurang berekspresi menurut Betul. gue. Makanya gue bilang yang paling bagus di sini tuh cuman Acha Septriasa. Acha doang. Iya. Ratu Felicia hampir bagus di awal-awal ya, tapi ketika talking about Kesananya acting, kayak udah ketika capek. udah makin akhir tuh kayak udah capek ya. Iya. Kayak dia tuh kayak udah pengen pulang. Maksud gue kayak kita habis melihat Ratu Felicia di film Pengabdi Setan 2, tiba-tiba main di film begini tuh langsung Dropside. Di Pengabdi Setan 2 di luar dugaan bagus. loh, Iya, bagus loh banget dari iya. situ. Gue mau ngomong juga, even ya ngomong soal acting, even si Jajang Cenur yang merupakan aktris senior dan juga si kepala desa itu, menurut gue nggak sanggup mengangkat acting di film ini gitu loh. Iya. Apalagi yang waktu Jajang Senur menangis kehilangan cucunya, air matanya juga kagak keluar. Iya. Terus juga kayak sengaja suaranya cuma gede-gede suara dua kayak gitu loh. Iya. Kayak gue nggak merasakan perihnya dia gitu loh. Iya. Ini yang gue lihat aja ya. Yang gue nggak suka berikutnya suara musik yang kencang dan Di beberapa momen over sih. wah Over. jumpscare-nya lebay banget anjing. Kayak maksudnya kayak Kita melihat jump scare pundak lagi loh di sini. jumpscare pundak kayak gini aja. Musiknya udah kayak Musiknya mau udah- ngebangunin sahur warga anjing. Musiknya tuh udah kayak Oppenheimer anjing. Iya, bener. Kayak bener-bener dimaksimalin itu semua all around you Dolby yang di sini tuh dimaksimalin semua anjing, suaranya dinaikin semua. Iya, masa Padahal seolah-olah cuman kayak pegang gini doang. Jang. dia tuh seolah-olah editornya tuh naruh sound tuh seolah-olah kayak film ini bakal tayang di IMAX anjir. Bener. Iya. Sebenarnya tadi niatnya mau tayang di IMAX, cuman nggak boleh. Nggak boleh, dilarang Ya, sama dilarang. Rugi slot IMAX-nya gitu. Tapi ya gitu sih, jump scare-nya suaranya itu cukup sembarangan. Terus jump scare juga menurut gue ditaruhnya cukup sembarangan juga, ya kan? Dikit-dikit jump scare gitu. Padahal jump scare yang diberikan tuh nggak memberikan efek yang gimana-gimana juga ke Betul. film dan ke kitanya Betul. gitu. Sama logika apa sama kayak ini sih orang-orang di warga desa ini serba lelet ya kalau mau ngelihat ada orang mau bunuh diri. Kayak lelet tuh udah jadi budaya gitu Cuma loh di situ. diliatin doang. Iya. Bukan cuma lelet, diliatin doang. Diliatin nonton doang. Nonton doang, ada orang mau ada sepeda nih udah mengarah Wah. ke paku yang entah kenapa juga tuh itu garpu. Iya. Bukannya ditancepinnya yang tajamnya ke tanah, tapi ditancepinnya yang tajamnya keluar kayak gini. Keluar ya. kayak gini itu tolol Itu banget anjir. tolol ya, tiba-tiba wow, nggak ada yang berusaha memberhentikan anjing. Ada orang yang ini itu apa sih namanya garpu tala ya kayak gitulah pokoknya ada orang Garpu yang sawah. Iya garpu sawah itu ada orang yang bukan nancepin yang tajamnya di tanah malah nancepin tangkainya ada emang begitu di aslinya.
Itu logika bodoh anjing. Itu mah biar ini aja, biar terjadi kematian aja itu sih. Lah iya sih. Tapi kan gua doang ini, yang patut disalahkan yang naro ininya loh. Ya enggak, lagi-lagi yang disalahkan Laila sih. Aduh, Bu Lela, mohon maaf ini project apa ini gitu loh. Kayaknya Kita bertanya-tanya karya-karyamu yang sebelumnya kan bagus-bagus. Ini kayak Ibu Laila sama Mas Anggi Umbara itu ada break syuting nih seminggu. Terus kayak PH juga ada budget gitu. Terus mereka tuh kayak bosen mau ngapain ya? kalau Bang Anggi Umbara sih gue ngerasanya ini ngisi waktu luang aja sih ya, sebenarnya. Ngisi waktu luang di sela-sela ada break syuting, ada break nih antar project A ke project B ini ada break nih. Terus kayak ngapain ya, gue bosen nih, nggak bisa nih gue diem di rumah doang. Bikin film gitu. Iya. Pitching inilah. Bahkan nih gue ngerasa shoot Anggi Umbara kan biasanya bagus sih kayak di film Kanzab, walaupun filmnya agak-agak wadaw tapi shootnya tuh bagus gitu. Jin dan Jun juga walaupun filmnya ya medium lah, nggak terlalu seru, nggak terlalu gimana, tapi shootnya bagus gitu karena Umbara Brother gitu. Tapi gue ngerasa di film ini nih, gue ngerasa kayak seolah-olah Bang Anggi nih pakai third party, pakai joki anjir, pakai joki sutradara, kayak dia tuh kayak nggak ada di lokasi gitu orang ya. Iya, kayak seolah-olah dia tuh nama dia doang, kayak seolah-olah bukan dia yang ngedirect gitu, karena shoot-shootnya beda banget kualitasnya sama di film-film sebelumnya. Betul, sumpah sih, itu sih. Casting, pemilihan casting juga menurut gue agak off ya. Yang pertama adalah ceritanya kan si Acha Septriasa, si tokoh Naya dan Laras itu adalah warga asli kampung itu. Tetapi menurut gue mereka tuh tidak menyatu dengan warga sekitar dari segi physically anjing gitu. Kayak si Ratu Felicia sama Acha Septriasa tuh kayak punya circle sendiri aja nih. Kayak itu tuh mereka tuh terlalu cantik untuk menjadi warga desa, which is ya gue tahu sebenarnya ada juga kan kembang-kembang desa gitu ya. Namanya kembang desa, tapi itu bukan cantik desa, itu tuh cantik kota itu. Betul. Si Septriasa sama si Ratu Felicia, makanya kayak nggak nyatu gitu loh dengan warga sekitarnya gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak ya lu asik sendiri gitu. Iya, kurang desa gitu, desa. Artis-artis itu asik sendiri aja gitu menurut gue sih. Dan juga castingnya ya menurut gue cukup off. Enggak, maksudnya kan diceritakan si Acha sama si Ratu Felicia kan ini dari kecil di situ ya katanya. Tapi orang situ kan Jawa banget ya. Lu bisa dilihat warung kan. Warung aja Jawa banget kan, tukang warung. Tapi gue melihat Ratu Felicia sama si Acha nih nggak ada Jawa-Jawanya bahkan. Benar, itu juga gue mau bahas soal itu sih. Padahal dia tinggal dari situ dari kecil di situ. Soal bahasa Jawa yang nanggung ya, kayak di warung itu pun mereka tuh sengaja kayak... Tapi cuman si ibu itu doang, si ibu-ibu warung doang yang paling bagus. Yang lainnya yang kayak makan itu mah cuman kayak Jawa-Jawaan. Tahu, makanya kayak nggak konsisten. Jawanya tuh kadang Jawa, kadang Indo gitu. Ada bahasa Jawa itu hanya untuk menunjukkan kalau desa ini beneran terpencil gitu. Iya, coba deh. Sampai pakai bahasa Jawa banget. Coba deh buat yang orang Jawa banget kan pasti selama-lama apapun Anda merantau, kalau Anda Jawa banget pada dasarnya dari kecil udah Jawa banget. Medok. Pasti tetap akan kerasa Jawa ngomongnya gitu loh. Ketika misalkan dia udah bisa menyesuaikan bahasa di kota rantauannya, ketika kembali ke kampungnya pasti nggak mungkin nggak luas karena logika dasar lu udah dari bayi di situ dan pasti udah luas lah ngomongnya. Paling enggak kalau di situ lu kampungnya di Jawa ya lu pasti Jawanya luas gitu. Apa sih logat-logatnya ada logatnya paling nggak mungkin nggak nyisa logatnya selama apapun ngerantau. Lagi-lagi gue merasanya harusnya yang menjadi tokoh Naya itu instead of Acha Septriasa lebih bagus Eri Carlina kulitnya coklat banget, nyatu sama warga sekitar. Iya. Tinggi jenjang, kalau dia mau dijadiin dosen muda cocok banget. Mau dijadiin konseling cocok banget. Atau iya Tara Basro juga bisa gitu. Instead of maksain Acha Septriasa. Nggak benci Acha Septriasa, actingnya bagus. Actingnya bagus kita akuin di film ini gitu. Kayak seluruh film ini tuh ada di pundaknya Acha Septriasa anjing gitu. Iya, setelah film ini Acha Septriasa wajib ke fisioterapi, itu pundaknya berat itu anjing. Iya, digendong banget ini. Digendong banget cok. Tapi ya lagi-lagi nggak menyatu aja menurut gue gitu. Kalau kayak gini yang salah tuh berarti casting directornya ya. Iya, gue ngerasanya nih kayak PH-nya ini punya kontrak sama artis-artis tertentu kayak gue punya artis ternama nih, bikinin skrip dong, boleh Lela gitu. Bikinin film dong Bang Anggi Umbara gitu ya kan? Kalau nggak kayaknya casting directornya ini dibayar pakai exposure di poster doang sih. Kayak siapa aja direkrut sama dia gitu. Kerasa banget skripnya nih. Gue tahu Bu Lela itu punya kapasitas yang bagus gitu. Bisa lebih dari ini. Dan sudah terjadi di beberapa film sebelum ini tuh. Ketiga dan Perjanjian Gaib itu masih bagus gitu loh. Cukup bagus. Dan sih. kerasa banget di film ini nih dia tidak
put her soul in the writing moment. Kita gitu nggak kan. tahu sih apa yang terjadi di belakang panggung ya. Iya. Kita tahu ada konflik-konflik apapun Iya. itu kita nggak tahu sih. Cuman yang kita tahu adalah yang kita lihat gitu. Iya. Selanjutnya ngomong-ngomong soal casting juga, warga-warga desanya juga apa banget ya? Warga-warga desanya kayak apa ya? Warga-warga desa apa banget, Kayak anjing? NPC di Harvest Moon anjir. Kayak gitu kaku-kaku banget, sumpah. Kayak gue merasa NPC di TikTok yang Rose, Nah. Rose, enak, nyam, kenyang. Kayaknya lebih bagus deh. NPC TikTok kayaknya lebih Lebih bagus tuh. deh daripada ini warga-warga desa. Kalau mau contoh cameo yang sebenarnya nggak berguna tapi bagus banget aktingnya waktu maghrib lu tonton. Betul, waktu maghrib oke. Wah anjing, itulah dia the power of casting bro. Sama Primbon juga bagus yang mereka nyari-nyari di hutan tuh. Iya. Kalau gue sih ngerasanya itu kru film sih. Kru film ya? Kru film biar memotong budget juga kayak didandani sendiri, jadi itu sendiri kru-kru yang kayak beres-beresin alat-alat syuting gitu. Dan ya. bener supirnya aja yang Notman. jadi supir yang nganterin mereka ke sana kan Anggi Umbara. gitu. Tapi kan emang Bang Anggi tuh agak-agak narsis kan kayak Emang dia bisa modelnya. setiap filmnya di Jin dan Jun aja ada Iya, dia. dia tuh kayak mau jadi Stanley-Stanleyan gitu. Iya mau jadi Stanley Marvel dia. Iya, yang ada Stanley di setiap filmnya, Iya. ada Stanley ya gitu. Kita masuk ke logika-logikaan ya. Film ini dibuka dengan disclaimer apa Pi? Trigger warning Trigger kayak warning. film ini Waspada. dapat menyebabkan Iya, film ini dapat menyebabkan trauma ketika menonton film ini. Iya bener sih, setelah nonton ini benar-benar trauma sih rasanya. trauma bener rasanya. Kayak Harusnya diganti disclaimernya itu bukan itu disclaimernya. Film ini sangat hancur, sangat jelek. iya, Jika- dapat menyebabkan emosi yang Emosi menumpuk. Iya. Emosi berkepanjangan. Jika kalian ingin keluar dari bioskop, keluarlah sekarang. Keluarlah Harusnya sekarang, gitu, iya. anjing, triggernya. Di awal-awal ada adegan, jadi ada salah satu tokoh NC Bagus datang dari desa Rumetuk Rumentuk lah itulah pokoknya. menyusul si Aca yang lagi ngajar di kampus di Jakarta gitu. Hmm. Mana ya, naik, bantu Tolong, kita, Balang, tolong. bantu kita naik, Hanya saya dong. naik, Panggil aku si Japnai, Oh Jabnai. Kenapa Jabnai? kayak gitu, naik, bantu naik. Itu ceritanya si Nayanya lagi ada di lift, ya kan mau ngajak. Terus tiba-tiba ada salah satu muridnya si Rio, Pak jangan ganggu ya. Kalau bapak ganggu saya panggilin satpam. Tapi si Ence Bagus terus naik. Terus yang dilakukan si cowok kribo ini adalah Memanggil memanggil satpam. satpam, tetapi dia memanggilnya tuh kayak satpam. Satpam. Bahkan itu gue dengar satpam pun nggak bisa dengar. Woi. Yang bisa dengar cuma orang-orang yang ada dalam lift itu doang anjing. Lu di lift, lu mau teriak panggil satpam itu which is ya pasti dia ada di gerbang ya, pasti di Iya. gerbang sekolah. Iya. Kalau nggak ya keliling-keliling kali di mana gitu. Iya. Tapi suaranya kayak satpam. Satpam. Nggak gini, Pak Satpam. kayak lagi nyari satpam. Iya. Kayak gitu. Nggak taunya beneran satpamnya muncul dari bawah. Iya deh. Iya nih. Ada perlu apa Den? Gue kan dari atas. Iya deh. Iya dek. Dari adegan itu aja gue udah tahu sepanjang film ini tuh bakalan Drop Ternyata side. terbukti ya. Terbukti banget. Lalu Dari situ aja udah red flag. Maksud Ada gua sat- itu logika dasarnya kalau gua jadi sutradara udah pasti gua suruh ulang. betul. Udah gua suruh ulang, sumpah. Ada satu juga adegan si Naya abis ngobrol-ngobrol lah sama dosennya bla 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 bla, tiba-tiba ada satu adegan mereka lagi di meja, terus si temennya tuh si Rio pegang-pegang kamera terus ke arah Arwan Marsha. Terus si Arwan Marsha, apaan sih rekam-rekam, jangan rekam-rekam. Terus kayak kenapa emangnya gitu. Gua pikir itu bakal ada adegan apa yang terjadi Adegan di apa? situ. Iya. Ternyata udah adegan itu aja. Udah adegan itu aja. Gua pikir bakal ada penampakan di situ. Kayak, "Hah, itu adegan Itu adegan lagi, apa anjing? Cuman adegan ngetes cam kamera doang. Tes cam doang anjing. Tes cam kamera anjing. Itu bisa di luar jadwal syuting anjing. Yang pertama ya, orang di tahun 2023 bawa-bawa handycam aja tuh udah nggak relevan anjing. Kayak Tapi itu kan udah aneh. settingan tahunnya pas yang di desa rumah toko itu kan 87 tuh ada bunuh diri, tapi nggak tahu yang pas si adegan mahasiswa ini tahun berapa nggak tahun dijelasin. sekarang tuh pasti 2023 orang ada Google Maps. Oh ada Google Map ya? Yang di laptop ada Google Maps. Oh, iya yang dia sih. nunjukin. Oh, iya, ini iya, jauh iya. loh. Iya, iya, berarti Google tahun Maps itu. sekarang, iya. Orang itu di mejanya gurunya juga pakai iMac gitu ininya. Masa handycam ya? Kayak masa pakai handycam itu aja udah nggak. Minimal DSLR bro. Kalau nggak kayak dibuat aja misalnya ya mau dibuat si Rio-nya ini ekstrakurikuler
fotografi. Iya. Ya, itu masih masuk akal. Karena Masih kan masuk akal. orang mungkin itu seninya dia tuh pakai ini ya. Iya. Ini mah enggak, dia tuh udah mahasiswa psikologi. Iya. Kemana-mana bawa-bawa kamera. Oh itu psikologi ya? Psikologi lah mereka semua kan tuh dosennya. Si Aca itu kan dosennya. Tapi emang psikologi ada membahas insting kematian. Mahasiswa psikologi coba ada gak pembahasan insting kematian? Soalnya gue pertama-tama rada bingung. Ini kuliah apa yang mata kuliahnya tentang pembahasan insting kematian? Si Aca ngerangin. Setiap manusia itu pas- jika mendekati kematian yang diingat adalah memori-memori baiknya gitu-gitu kan. Mempunyai insting kayak gitu. Kayak gitu. Terus emang kayak psikologi kayak gitu. Sirio ya itu makanya Sirio. Ya kalau ternyata beneran ada ya udah Ya kita udah salah. benar. Sirio ya itu udahnya mahasiswa psikologi. Ngapain urusannya apa dia kemana-mana bawa kamera. Ekstrakurikuler fotografi juga bukan anjing Iya. Sirio itu. Gue rasa ya itu bawa kamera tuh buat ngerekam-rekam bokep gitu sih. Iya sih. Iya kan? Kayak lu tau nggak? Dia. Dulu sering ada tuh prank, video yang pas gue SD prank-prank yang ada cewek di taman, terus tiba-tiba ada orang datang, ini dibuka kemudian set gitu. Lu pernah nonton nggak video kayak gitu? Enggak. Iya itu. Oh ada aja dia mah tontonannya waktu kecil. gitu, Didewasakan oleh pertemanan si anjing. Ada sebuah inkonsistensi dari tokoh Shena. Si Shena ini kan ceritanya dia depresi karena dia bisa melihat kematian. Iya. Tapi ketika dia nggak bisa melihat kematian, dia juga bingung anjing. Dia juga bingung. Maunya apa? Malah harusnya bersyukur bangsa. Maunya apa? Dikasih lihat kematian dia bingung, dia stres. Dia stres. Nggak dikasih lihat kematian dia juga bingung. Dia juga bingung. Sampai dia nyusul gurunya ke desa rumah tok. Mau lu Iya, apa, jadi Shena, maunya lu bangsat? apa? Ini pasti zodiaknya Gemini anjing. Astagfirullah Gemini lagi kena. Zodiak Gemini ini agak mood swing dia ini anjing, agak ini terombang-ambing emosinya si Shena ini. Selanjutnya percakapan yang terjadi di warung kopi itu ya. Iya. Jadi mereka ceritanya nyusul lah si Bunaya ke desa Rumetuk. Terus ada sebuah warung kopi. Di warung kopi itu ada 3 bapak-bapak lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada yang bawa mayatnya si Ence Bagus, yang iya. habis bunuh diri di Jakarta. Di Jakarta. Ngobrol lah si 3 bapak-bapak ini. Itu kenapa dibawa pulang lagi? Bla 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 bla. Terus Soalnya kayak matinya di Jakarta. Matinya di Jakarta. Terus kayak ya udahlah kita mah ini mereka ini dari desa seberang ceritanya. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa. Bukan urusan kita. Yang penting berasnya wena gitu Iya. kan katanya. Terus dilanjutkan dengan adegan dia makan tapi yang dimakan cuman beras, cuman nasi. Cuma nasi. Enak sih enak ya. Pulen sih pulen tuh beras, tapi minimal pakai telur kayak. Minimal pakai teri anjir atau tempe goreng. Enggak maksud gue kayak seenak-enaknya beras ya. Ya beras gitu. Ya nasi enggak seenak-enaknya nasi walaupun sepulen apapun nasi kayak ya nasi anjing. Maksudnya dikasih garam kayak gitu atau dikasih saus biar ada rasa. Adegan yang Lu logis gak kayak lu makan nasi putih kayak enak. itu nasi ya nasi begitu aja dari dulu gitu kan. Gak ada orang makan nasi begitu coy. Adegan ini juga ada adegan flashback yang ceritanya desanya makmur. Iya. Mereka pesta desa. Terus kayak warga-warga juga makan nasi doang Makan aja. nasi doang Enak anjing. kayak ya gue tahu Sebahagia itu kah anjing makan nasi doang? gue tahu beras lu tuh hasil tumbal. Iya. Mungkin sesubur itu, seenak itu. Mungkin ada guna-gunanya nih beras sampai berasnya pun nggak pakai apapun udah manis mungkin ya. Enggak, maksudnya kalau kayak gitu kan lu mending memproduksi mango sticky rice desa Rumetuk gitu kan. Ngapain lu? Tapi kayak seenak-enak itu dimakan nasi doang itu apa nggak keras tai lu anjing? Iya makanya. Makan nasi doang. Nggak ada seratnya, nggak ada protein. Iya, anjing. Karbo doang yang ada anjing. Karbo doang yang dimakan anjing. Lanjut ya. Sampailah mereka ke desa itu ya entah kenapa mereka harus melewati jalan-jalan sawah ya. Iya. Ini Nggak, ya. itu kayak sengaja banget pengen ngambil beauty shot iya. sawah. Ada jalan lebar ya. Iya. Yang diambil tuh mereka jalan sawah yang kecil-kecil Iya. sambil bawa-bawa koper. Sambil bawa-bawa koper si Rio anjing. Kayak ya udahlah, at least di situ kita bisa melihat pemandangan sawah yang bagus. Iya. Sampailah mereka ke desa, ternyata di desa itu lagi ada festival. Nah, Bisa pas banget tapi ya. ngomong-ngomong soal festival itu, ini tuh sangat mengingatkan kita dengan film Midsommar anjing. Betul. Itu festival di desa terpencil. Yang terus mereka jadi terpaksa jadi warga Mati satu-satu juga. warga situ gitu dan tidak bisa keluar. Bener kan? Contohnya si Marsha Arwan mau keluar ada dia sih. Balik lagi. Balik lagi
muter-muter lagi. Ya walaupun bungkusnya doang mirip Midsommar. Betul. Tapi terasa banget Midsommarnya, terasa banget. Ternyata di desa itu kejadian pertama adalah ada bapak naik sepeda. Iya. Dia akhirnya ketusuk lah. Garpu yang tadi garpu. Kayak garpu Garpu sawah lah. Yang buat gabah apa Pak Jerami lah itu yang Ketusuk buat dada garpu jerami. Jebret. Ternyata menurut sutradara itu tuh masih kurang gore. Enggak, menurut si ininya gue yakin tuh pemerannya tuh improv anjing kayak gini. Bentar, kayaknya aktingku kurang maksimal. Aku kalau kayak gini tidak akan bisa masuk Kayaknya Piala Citra. kurang gore ya. Wah, di depanku ada pisau. Ada paku. Dia lihat di depannya ada paku, kepalanya malah diginiin ke paku. Jebret gitu. Enggak gini, kan kalau udah ketusuk itu kan harusnya kan kayak perlahan-lahan gitu jatuh Enggak, ini ada paku di depan kayak bukan dia jatuhnya mengarah ke situ, tapi kayak disengajain kayak gitu anjir, lu tau lah. Dia jatuhnya jebret gitu. Iya. Ya oke. Ini kayak ngejedotin diri. Tapi terus dia tuh kayak ada ngelirik dulu begini. Ada kayak ngelirik gini. Jebret. Enggak gini. Anjing sutradara belum nge-cut. Aku akan buat ini lebih spektakuler. Ya. Padahal mah nggak spektakuler gimana gitu ya. Iya, disitulah kita mengakak. Disitulah terjadi pengakakan pertama. Dan juga 3 orang mahasiswa ini yang dari Jakarta. Iya. Melihat orang ditusuk pakunya jebret begini, hal yang pertama ditanyain sama si Marsha Arwan itu adalah, Nay, tadi lu lihat nggak si bapak itu? Iya. Dia kayak sengaja ya menancapin bapak, kayak biasa aja. Kayak biasa aja. Kayak lu habis ngelihat orang jatuh naik sepeda di pinggir jalan kayak, itu tadi anaknya si itu jatuh anjing ke got kayak Si gitu. nenek-nenek itu juga langsung kayak, udah nggak apa-apa, dia nggak apa-apa, santai, dia nggak apa-apa. Ayo kerja lagi. Terus semua orang kayak anjing terjadi itu. kayak biasa-biasa aja gitu loh. Gitu. Terus si Marsha itu kayak, lu tau gak sih itu kayak dia tuh sengaja banget ya. Jangan-jangan apa dia bunuh diri? Sengaja disambung-sambungin biar masuk ke judul film Desa Bunuh Diri anjing. Judul film. Jangan itu bunuh diri. Dari mana lu melihat ada orang naik sepeda, terus ekspresi naik sepeda kan, dengan muka panik. Lu menyangka itu bunuh diri. Lu menyangka dia bunuh diri. Ya gitu. Nggak ampun, mungkin. mohon maaf gitu. sekali Bu Lele Leila. Apa yang Anda pikirkan pada saat menulis ini? Kecuali dia Gitu. naik sepeda dengan ekspresi datar. Jebret. Nah, itu baru bunuh diri. Itu baru bunuh diri. Ini enggak, orang ada ekspresinya Gitu. Anjing gitu. Akhirnya mereka sampai ke desa itu ya, jalan-jalan lah mereka ke desa itu. Ternyata desa itu bagus ya. Yang ditanyakan pertama kali sama si Natasha Wilona, dia tanyalah ke si Acha Septriasa. Di situ ada dosennya. Iya. Wah, Bagus. desa Mbak bagus ya. Kok aku nggak pernah diajak ke sini? Kok sebelumnya aku nggak pernah diajak ke sini? Ngapain anjing? Ngapain anjing nih? Buat anak-anak Seakrab-akrabnya lu sama dosen, pernah nggak lu bilang, Pak, ikut dong pulang kampung? Mana ada anjing? Logikanya nggak jalan gitu. Mana ada orang seakrab-akrabnya, woi lu udah kayak bestie nih sama dosen. Terus pas udah ada, Pak, mau dong ikut ke kampung. Nggak ada. Nggak masuk akal. Nggak bisa, itu nggak bisa gue terima. Akal gue nggak bisa gue terima itu. Nggak masuk akal anjing. Nggak, kecuali kayak misalnya si Acha Septriasa itu keluarga jauhnya dia kayak yang kebetulan jadi dosen. Betul, kecuali kalau masih ada hubungan sepupu, saudara atau apa masih oke. Ini nggak ada. Cuman bestie aja sama dosen gitu loh. Gara-gara si dosennya pun ngertiin dia dengan keadaan yang dia bisa melihat kematian itu. Ceritanya ini kan si Acha Septriasa ini ceritanya diusir dari desa. Pergilah dia ke kota buat belajar ilmu psikologi ya, biar di desa itu nggak ada bunuh diri lagi. Terus sampai suatu waktu dia tuh dikejar lah sama si Ence Bagus ke kota, katanya ayo bantu kami, katanya hanya Mbak Naya yang bisa bantu kami. Wah, gue pikir kayak wah ini berarti si Naya ini ada sesuatu ini. Iya. Ada kayak dia memegang rahasia desa apapun. Ternyata dia ke desa itu, yang dia lakukan apa untuk membantu warga sekitar? Dia ngeprint brosur. Bener anjing. Dia ngeprint brosur dengan pesan-pesan moral. Bunuh diri bukan solusi. Enggak ini. Iya bener, gue sampai nyatet di brosurnya. Tiba-tiba dia mereka masuk ke suatu rumah lagi kayak desa tour gitulah, tour village gitu. Tiba-tiba ada satu rumah di mana di mejanya banyak banget brosur bunuh diri bukan solusi. Anjing kayak mau seminar bangsat. Kayak maksud gue kayak kalau kayak gitu nggak usah jauh-jauh sekolah ke ke Jakarta anjing. Lu suruh aja anak-anak muda di kota tuh ngeprint di Kediri anjing kayak bangsat. Bisa anjing. Bisa.
bunuh diri bukan solusi doang anjing. Betul, terus Gak membantu apapun. Terus ada lagi pas keluar ternyata nggak sampai di situ, Ger. Pas keluar di tiang-tiang rumahnya itu ada spanduk gede tulisannya gini, pentingnya kesehatan mental. Kayak gitu. Iya. Nggak gini. Nggak, sebenarnya tuh Ya, nggak gini gue anjing. Itu tuh dalam keadaan lu tuh lagi pesta panen apa penyuluhan anti bunuh diri gitu loh. Sumpah itu tuh di hari yang sama mereka datang lagi festival panen. Tiba-tiba mereka desa tur ke satu rumah, ada banyak spanduk di satu rumah, pentingnya kesehatan mental, jauhi bunuh diri. Kan lagi pesta panen. Kenapa lu tiba-tiba melencong nih ceritanya ke penyuluhan anti bunuh diri gitu? Weh, enggak. Tulisannya apa? Jagalah kesehatan mental. Pentingnya kesehatan mental. Sebenarnya itu adalah cara sutradara mengingatkan kita. Enggak, sebenarnya ada tulisan penonton tapi dikecilin. Pentingnya kesehatan mental penonton gitu kan. Gitu. Iya. Tapi gue tuh di situ gue tuh masih kayak optimis, kayak oh mungkin nanti di akhir-akhir ini bakal ter-reveal nih, ternyata si Acha Septriasa ini punya rahasia di desa ini. Mungkin hanya dia bisa menghentikan hantunya, karena mungkin hantunya itu mamanya. Iya. Atau mungkin hantu itu siapanya. Ternyata sampai akhir enggak ada. Enggak ada anjing. Ternyata bener-bener dia tuh warga sekitar tuh percaya hanya dia yang bisa menghentikan itu karena dia sekolah psikologi. Karena dia doang. psikologi yang lainnya tuh di desa itu semuanya kayaknya enggak kuliah gitu. Cuman dia doang di desa itu yang kuliah. Orang si Laras juga sekolah barengan sama si... Oh ya, si Ratu Felisa ya? Si Naya, si Ratu Felisa sekolah barengan sama si Naya. Kenapa enggak dia aja kalau kayak gitu? Iya. Iya kan? Kenapa semua tanggung jawab di Naya Di anjing? Naya anjing itu anjing sih, itu anjing. Terjadi inkonsistensi lagi. Jadi kayak si Natasha Wilona dia bilang ke Naya, which is itu Acha Septriasa, Mbak, semenjak saya di sini, saya udah nggak bisa melihat tanda-tanda kematian lagi. Bohong. Bohong. Kamu berbohong. Kamu berbohong. Orang dari kampus, lu udah nggak bisa lihat. Iya. Ya pasti Ence Bagus lompat. Iya, lu gak ngeliat kan? Lu gak ngeliat tanda-tandanya. Jadi cerita si Ence Bagus kan mau lompat, terus si Naya si Sena itu bilang, Ini masih di kota nih. masih di kota, masih di Jakarta. Si Sena tuh bilang, enggak, ini mah nggak bakal lompat ini. Tiba-tiba dia lompat. Lah, dari Jakarta lu udah nggak bisa lihat. Iya. Tapi kenapa lu bilang semenjak gua ada di desa ini, gua tidak bisa melihat lagi tanda-tanda kematian? Kamu berbohong. Mendramatisir suasana aja. Iya. Channel. Udah tuh bla 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 bla, tiba-tiba kan mereka diajak, udah gini aja, nanti malam kalian harus ikut ini ya, makan-makan. Makan-makan. Perayaan panen desa kita. Soalnya nggak boleh soal ada gini, sendiri. nggak boleh ada yang sendiri. Soalnya yang biasanya Rentan. kalau sendiri tuh rentan bunuh diri. Pokoknya kalian semua harus ikut karena kalian sudah jadi bagian dari desa ini. Terus kata Acha, enggak bagian dari siapa-siapa kok gitu. Ya, mencoba menginikan. Ya, terus Gue pikir malamnya- di situ ada rahasia apa nih gitu kan. Apakah semua yang datang ke desa ini yang cuci kaki, kan awalnya ada Ya, cuci cuci kaki kan. kaki, betul. Apakah semua orang yang datang ke sini dengan cuci kaki sudah akan nanti terlibat, akan diganggu oleh setan yang untuk kita bunuh diri gitu kan. Ternyata sampai akhir enggak. Sampai akhir enggak dijelasin itunya apa Dialog gitu. apa, Iya, dialog apa. Terus malamnya tiba-tiba si Windy nih, si Marsha Arwan Ini juga nih. tiba-tiba nangis sendiri anjir. Gitu kan, ada suara apa gitu yang mengganggu dia gitu. Terus dia nangis-nangis sendiri, sama si ini ditanya, "Lu kenapa?" "Ya udah, kita mau pada makan nih. Lu ikut makan enggak?" Enggak. Tiba-tiba ngambek anjir. Terus kayak enggak. Tinggal tuh sama teman-temannya. Nah, itu juga udah off. Tadi katanya kalau orang yang sendiri rawan itu. Kalau gue ya, Iya. gue tetap paksa ikut. Kalau Iya. enggak kayak ya udah gue nya nggak ikut. Iya. Gue temenin temen gue. Iya. Kalau gue ya, misalnya kayak si Windy-nya nggak mau, Iya. gue nggak bakal pergi ke pesta. Iya. Ya udah, gue temenin lu. Iya. Ini mah enggak. Udah ada peringatan. Jangan ada yang Jangan ada sendiri. sendiri. Dan hari tadi paginya mereka melihat dengan mata mereka sendiri ada orang mati. Iya. Dua, anak kecil sama si bapak-bapak yang Iya, naik sepeda itu. iya. Masih ditinggalin temennya. Masih anjing. ditinggalin anjing temennya. Terus apa yang terjadi, Pi, si ketika- Windy diam di kamar, dia menulis status di story. Memang tidak ada yang bisa diandalkan untuk menemani selain diri sendiri. Dalam hati gua Quotes anjing. Quotes anjing. Ini quotes Kayak ini quotes yang bisa ditemukan di buku-buku di Gramet. Quotes kehidupan. Nomor 3 bikin nangis kayak gitu-gitulah pokoknya. Dari Line Today ya? Iya, dari Line Today, bangsa. anjing. Lu malu sama Hello Bagas anjing. Hello Bagas itu kayak Kita mutualan loh Hello Bagas. Oh iya, mantap. Bang Bagas. Hello Bagas itu kayak kalimatnya tuh cuman dua, cuman kayak kata-kata dalam satu video tuh quotes-nya tuh cuman satu, cuman dua kalimat. Dua kalimat. Tapi menyelekit hati. Menyelekit hati. Ini quotes apaan anjing? Iya. Tidak ada yang bisa diharapin hanya diri sendiri.
Nih lanjut lagi. Ini kan warga dan juga para pendatang, Natasha Wilona dan teman-temannya lagi makan. Tiba-tiba di luar, ini kan pintu kebuka lebar yang ngablak gitu. Kalau kata orang Betawi ngablak. Itu ceritanya kayak di balai desa lah. Iya kayak di balai desa gitu. Nah, Nggak ada jendelanya dan pintunya ngablak. Marsha Arwan lari, kelihatan dari pintu tuh. Ketakutan. Terus si Natasha Wilona sama si Rio sama si Shena lihatnya panik kenapa tuh? Habis itu mereka ngejar. Tahu gak apa yang terjadi? Warga desanya kayak nggak terjadi apa-apa, kayak nggak mendengar apa-apa. Ya itu di garis bawah dulu. Itu garis bawahi dulu, ingat ya. Akan berlanjut. Warga desa kayak lanjut makan, makan. Kayak nggak cuman yang denger tuh seolah-olah kayak cuman Natasha Wilona sama si Rio doang yang dikasih denger. Si Marsha Arwan itu, si Windy itu lari ke salah satu rumah, ke rumah ibu-ibu yang anaknya udah mati itu. Habis itu dia mau gantung diri kan, karena udah mulai kerasukan tuh. Habis itu inilah sama si Rio, dicegahlah sama si Rio. Habis itu dia lari ke dalam rumah dikejar sama Natasha Wilona. Pas dikejar itu, disitulah Natasha Wilona menemukan fakta bahwa si anak atau si Bimo yang namanya. Si Bimo itu anak dari nenek. Ternyata anaknya itu sudah mati. Udah meninggal, tapi entah anaknya atau cucunya ya. Nah itu si juga Bimo. aneh ya. Yang pertama adalah si anak itu kan disorot dari belakang kayak lagi duduk begini. Iya. Set. Ditepok lah, gitu. Sebenarnya kita udah tahu dia udah mati. Sebenarnya dari awal itu kita udah tahu dia mati. Gue sadar dari adegan itulah. Makanya kayak, mereka tuh menganggap penonton tuh bodoh gitu. Anjing. Terus dideketin si Bimo tuh langsung kayak jatuh. Brak. Kita mati. Enggak, mayat itu nggak mungkin berdiri kokoh begini anjing. Gue pikir kecuali kalau misalnya dia mau bikin itu setan ya. Kok mayat? Maksudnya orang yang hidup. Mayat itu nggak mungkin berdiri kokoh. Iya. Pasti beginilah, pasti begini minimal kayak. Oh, ngerti gue maksudnya. Iya. Ini enggak si Bimo tuh kan diseret dari belakang tuh kokoh banget begini. Kokoh banget kayak seolah-olah diformalin 7 liter anjing. Gue pikir tadi tuh oh ya paling ini setan ini. Iya. Ternyata mayat, beneran mayat yang disimpan, bukan penampakan, bukan apa, beneran mayat. Iya. Gak masuk akal. Ditepuk lah sama Natasha Wilona, jatuh. Natasha Wilona dijahit. Mulutnya dijahit juga nggak ada maksud apa-apa. Iya, itu mulut dijahit aja biar keren gitu loh. Iya, maksudnya mulutnya si Bimo nih udah jatuh nih udah dalam keadaan terjahit gitu loh. Natasha Wilona teriak, mundur ke belakang, tiba-tiba ada Marsha Arwan, si Windy, gitu kayak gaget OVJ gitulah. Iya. Nah, baru pada saat mereka berdua teriak, scene-nya pindah ke balai desa, warga desa lagi makan, tiba-tiba, suara apa itu? Bangsat! Lu tadi di depan pintu, si Windy lari-lari, si Marsha Arwan lari-lari, teriak-teriak, lu kagak denger. Giliran suaranya jauh di sana, di beberapa rumah setelah balai desa, cuman gitu doang pada kaget, gitu. Baru kedengeran, itu kenapa logikanya gitu loh. Kaget itu bukan kayak Iya. Itu kayak kaget ketemu aja. Iya. Kayak gitu. Disitulah warga desanya tiba-tiba di balai desa pindah shoot, mereka lagi makan, suara apa itu? Langsung ke rumahnya si Ibu Nur itu. Anjing, bener-bener anjing. Di situ gue kayak memaki-maki anjing, kok di giliran jauh kok kedengeran, giliran deket kagak kedengeran gitu loh. Itu gue catat itu tuh anjing tuh. Itu anjing banget sumpah. Out of context terjadi salah-salahan antara si Natasha Wilona sama si Arwan. Kayak si Natasha Wilona padahal cuma diem doang, kagak ngapa-ngapain. Enggak, dia tuh teman yang baik kok, teman yang diem, teman yang apa. Tiba-tiba si Marsha Arwan kayak, ini semua salah lo. Lu tau nggak? Gua ngikutin lu kesini karena pengen jadi teman lu. Tapi sekarang apa? Langsung pergi dia. Kita penonton juga, iya sekarang apa? Sekarang apa? Sekarang apa? Sekarang kenapa? Lu kenapa? Gitu. Lu yang kenapa bangsat? Kayak maksudnya kayak tiba-tiba, iya. Wah bener deh ini toko si Marsha Arwan ini bener-bener dibuat kayak orang gila. Kayak ODGJ anjing. Gua pikir dia tuh jadi ODGJ karena pengaruh dari hantu gitu. Iya, harusnya sekalian aja. Gue kesini karena pengen ini lo ya, karena pengen bantu lo ya. Kalau kayak gini sekarang kenapa? Pecah. Gitu kan harusnya kan. Nah itu baru kita terima gitu loh. Jadi kayak oh ini gila gitu. Gitu loh. Jangan dibuat nanggung ya kan. Gitu kan. Kalau tiba-tiba Marsha Arwan kayak gitu. Lucu banget anjing. Ada adegan yang menurut gue adegan malas. Iya. Jadi kan ceritanya pagi-pagi si mereka tuh lagi di lumbung desa, ada upacara. Terus tiba-tiba di lumbung desa itu si nenek itu akhirnya bunuh diri. Tapi nggak sengaja direkam sama si Rio. Malamnya Rio lihat-lihat tuh di handycamnya. Ini juga anjing banget. Terekam lah si setan itu dengan sangat jelas. Dengan sangat jelas, bukan kayak HD doang. 4K. HD bahkan ada
efek-efek 4D anjing. Ada efek-efek nge-glitch, ada efek-efek nge-glitch. Glitch-nya biru merah kayak 3D gitu. Dan itu Cok. efek itu gua tahu banget, itu bisa dicari di CapCut. Iya anjing kayak Ada di CapCut Pro. pokoknya dibuat efek glitch anjing kayak Iya. itu kalau kita pakai kacamata yang zaman Dengan- dulu buat nonton Tuyul Millennium tuh jadi 3D tuh anjing Iya. kacamata merah biru itu, Cok. Itu ngeditnya nggak susah itu, tinggal sekali ketikan doang di CapCut itu. Nah, kayak gitu. Terus ini menurut gua males ya. Males kenapa? Karena di momen itu adalah mereka tahu kalau sebenarnya warga desa ini bukan bunuh diri, tetapi dibunuh sama si hantu itu yang menggerakkan tangan mereka. Iya. Tetapi kenapa menjelaskan itunya tuh harus lewat video handycam gitu sih? Iya, Ngerti nggak anjing, sih? iya. Itu aneh banget. Terus tiba-tiba si Rio akhirnya diserang lah sama setan itu kan, mau dibuat bunuh diri dia. Terus akhirnya datanglah si Sienna. Iya. Terus si Rio-nya tuh anjing ekspresinya kayak Iya. tau nggak kayak gini, kayak tai lagi di flash. Lu pernah gak berak agak panjang pas lu flash begini-begini katanya gini-gini kan. Kayak, itu adegan apa juga gua nggak tahu. Terus ini ada satu lagi yang sampai gue kira ada jawabannya, ternyata nggak ada. Jadi ada abis warganya kan akhirnya datang ke rumah si ibunya, entah ibunya atau neneknya si Bimo kan. Akhirnya ketahuan lah Bimo itu sebenarnya udah mati gitu kan. Akhirnya Bimo tuh mau dikuburin rame-rame sama warga sampai kan si ibunya atau neneknya itu nggak terima gitu kan. Habis itu dikuburin lah dia, dan dikuburinnya pertama dia nggak pakai kafan. Gue bertanya-tanya dong, kenapa ini dikuburinnya nggak pakai kafan gitu kan? Terus matanya dikasih bunga gitu kan? Itu gue berharap tuh sampai akhir tuh ada penjelasannya. Jelaskan bener kenapa mereka tuh nggak secara muslim. Iya, Islam kenapa gitu kalau kan. orang yang bunuh diri di desa itu tuh pemakamannya nggak secara agama manapun gitu? Itu kayak punya kepercayaan sendiri gitu. Ternyata biar estetik aja. Ternyata sampai akhir nggak ada jawabannya Biar bangsat. serem aja ternyata ya. Iya, ternyata biar serem bagus aja. aja menurut sutradara. Iya, betul. Terus ada juga scene si Windy ditakut-takutin di dalam bak mandi. Entah kenapa dia lagi nginep di rumah orang. Istilahnya itu kan kayak lagi posisinya kayak lagi KKN gitu ya, nginep di rumah orang. Lu kok bisa-bisanya nyelemin muka ke bak mandi bangsat? Kayak itu rumah orang, anjing, rumah sendiri aja gue diomelin mak gue kalau gue berendam pas bulan puasa. Ini rumah orang, berani-beraninya dia begini, blok gitu ke bak mandi. Nggak, mending kalau gini ya, dia gini, ini bak mandi dia blok gitu anjing. Di rumah orang loh. Terus udahnya gitu dia Kan kotor gitu ya. Dia takut sendiri Dia anjing. takut-takut sendiri gara-gara dalam bak mandi itu kayak ada penampakan gitu. Akhirnya diceritakan flashbacknya desa itu ternyata dulu tuh ada 3 sahabat, si Naya, Ratu Felicia, sama si kakaknya Naya kan. Akhirnya kakak Naya ini suka lah sama si Acha Septriasa, tapi ditolak cintanya. Which is sebenarnya itu kakak Naya udah gede, Acha Septriasanya masih kayak SMP anjing. Bunuh diri lah kan si kakaknya Acha Septriasa ini. Akhirnya si Naya ini kan disebut sebagai penyebab bunuh dirinya si kakaknya Ratu Felicia. Diusir lah dia. Semenjak dia diusir itu, pergilah dia merantau ke Jakarta, sekolah sampai tinggi, sampai jadi dosen, sampai jadi ini. Nah, yang gue ini pertanyakan adalah duit dari mana dia buat sekolah? Nah, itulah dia. Dia kan diusir. Duit dari mana? The next thing we know adalah dia udah jadi dosen. Iya. Dia ngapain di Jakarta? Jualan OnlyFans atau Iya. jadi simpanan pejabat atau apa? Gak tahu anjing. Atau jadi sales Tupperware kan kita nggak tahu juga. Atau MLM. Iya. Kalau enggak ini apa Takfusion anjing. Takfusion, anjing. Takfusion, lu tahu Takfusion gak sih? Tahu. Iya anjing itu. Shopee Martin juga gue tahu. Shopee Martin lagi. Gitu, itu nggak dijawab. Tahu gak logika bodoh yang lain apa? Scene terepik menurut gua adalah bukan terepik, salah satu yang terepik di film ini. Epicnya tuh maksudnya dalam konotasi negatif ya. Ratu Felisa marah ngejatuhin gelas, ya kan? Marah, dia jatuhin gelas, marah sama berantem bapaknya. bapaknya dulu, Iya, berantem sama bapaknya. Terus ini jatuhin gelas, perang. Gitunya digituin. Iya. Terus dia tahu gimana? Sini gue praktekin anjing. Orang beresin gelas, gimana sih? Dia beresin ini pecahan gelas di depannya. Ini pecahan gelas nih. Ini pecahan gelas. Pecahan gelas nih. Dia begini. Ininya nempel anjing. Dia begini bang. Enggak, masa pinteran pembantu nenek gua yang cuma lulusan SD, pembantu nenek gua yang lulusan SD dia bersihin pecahan gelas pakai sapu anjing, dikepengkiin, baru dibuang ke tempat sampah biar gak kena luka. Kalau nggak minimal jongkok begini lah. Minimal jongkok anjing. Mana ada orang lu kuliah di luar, lo kuliah di luar desa, kuliah di kota. Masa ini pecahan gelas banyak, dia nempelin ininya anjing begini bangsat. Itu aneh banget anjing sumpah. Ini juga ada satu nih ceritanya. Malam-malam si Natasha Wilona terbangun dari tidur. Iya. Dia buka jendela, ada kakek-kakek serem dengan mata buta. Terus lagi gini-ginian.
Iya, entahlah nebar-nebar Iya, apalah. nebar apa lah gitu kan, nebar garam biar nggak ada ular kali. Terus Iya. tiba-tiba dilihatlah dari jendela, diikutilah kakek-kakek itu kan. Iya. Diikuti, ternyata Nah, ini ada yang lucu. Tolong please gua aja. Ini gini. Dia diikutin ternyata kakek itu masuk ke dalam rumah. dalam rumah. Kameranya pindah dari sisi dalam rumah. Kakek-kakeknya duduk. akhirnya. Si Natasha Wilona badannya baru masuk setengah ke ruangan, belum ada penuh badannya masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba kakek itu udah cerita, tanah kami tidak selalu subur. Gak ada yang nanya bangsat. Kayak gini. Iya, tanah kami tidak selalu subur. Tidak kami tidak selalu Dahulu. subur. Ada masanya apa hasil panen kami gitu lah pokoknya. Ceritain sejarah desa, nggak ditanya nggak di apa. Nggak tiba-tiba. Kalau gue jadi Natasha Wilona, tanah kami tidak selalu subur. Di sini dulu pernah ada yang ditumbalkan. Gue bakal tanya siapa? Ada seorang gadis ditumbalkan yang nanya. Kok gue gituin anjing? Kok gue gituin anjing? Kayak nggak ditanya tiba-tiba jelas ceritanya. So asik banget di kakek-kakek kan. Iya. Nggak lagi pula ya, malam-malam lu ngelihat ada kakek-kakek dengan mata putih, serem. Lu ada hasrat tuh pengen ngikutin dia tuh. Nah, masalah masuk rumahnya pula. si kakek-kakeknya juga ini too much information ke orang baru. Itu bukan orang desa loh. Tiba-tiba dia menceritakan rahasia desa tersebut anjing. Nah, yang pertama gue pikir Itu kan aib desa jatuhnya. Yang pertama gue pikir dia ini hantu. Karena Iya. kan dia tuh sempat muncul tuh di scene pemakamannya si anak kecil itu, terus tiba-tiba Iya. pas dia lagi hilang. Iya. Ternyata dia manusia juga anjing. Iya, ternyata manusia biasa doang. aja. Dan pas lagi acara-acara pesta panen di awal-awal sama acara makan-makan warga, si kakek-kakek ini nggak ada, tiba-tiba aja ada. Kayak Apa ya? disengajain. Kayak hidden karakter anjing. Kayak dia tuh ada, ya itu dia tuh dimunculin buat menceritakan sejarah desa ini, which is itu adalah hal yang males menurut gue anjing. Iya. Lazy writing ini kayak Iya. menurut gue ya. Terus kayak film ini tuh dipenuhi dengan dialog yang selalu bilang mati. Tetapi kata mati itu ditaruh dengan sembarangan dengan gak ada konteks anjing. Kayak tiba-tiba di akhir ada quotes kayak kematian adalah hal yang kehilangan gitu-gitu, tapi kayak ditaruhnya nggak ada konteks. Kayak film itu dipenuhi dengan kata mati aja ya. Iya. Biar apa? Biar relate aja sama judul filmnya, Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Padahal Betul. dialog dan mati itu pun ditaruh dengan sembarangan aja anjing, kayak nggak masuk konteksnya anjing gitu. Itu yang menurut gue cukup mengganggu juga tuh. Yang itu anjing yang paling epic juga si Windy atau si Marsha Arwan kan mencoba berlari dari desa itu, ternyata Balik lagi ke Gapura, Iya. ke Gapura, kayak diputer-puterin, disesatin setan gitulah. Dia stres, dan pas lagi stres dia megang kepala gini, tiba-tiba anjing muncul efek Oskadon. Tiba-tiba bangsat. muncul efek Oskadon, oh iya anjing. Lu tau gak sih efek nyut-nyutan iklan Oskadon? Nah kayak gitu persis ya guys. Iklan Gak Oskadon. usah, HS bisa bikin Oh gitu kan. iya. Ini kayak gini nih. Nah, Sakit kepala hilang, hidup jadi tenang. Oskadon Pancen, oh yeah! Ini juga yang menurut gue cukup nggak terjawab adalah kalori gue kebakar anjing nyeritain film ini bangsat. si hantu ini itu kan ceritanya dia dulu tuh warga desa yang dikorbankan, ditumbalin biar desa Menyuburkan tanah. menyuburkan tanah desa kan, biar tanahnya makmur. Yang pertama, dia ditumbalin ke siapa itu nggak jelas. Kedua, kriteria tumbalnya apa juga kita nggak tahu. Kriteria tumbalnya juga dia itu nggak jelas. Terus kayak akhirnya kan si mamanya si cewek ini tuh dendam. Akhirnya dia mengutuk warga desa, siapapun yang masuk ke desa ini selama masih bergantung kepada hasil tani, kalian semua akan meninggal. Nah, yang anehnya juga lagi adalah akhirnya kan si warga desa tuh dibunuh satu-satu kan, Kriteria si hantu ini membunuh orang itu apa? Kenapa sampai titik itu kepala desa itu belum dibunuh? Iya kan? Dan pada akhirnya dia ini bunuh diri. Ya gantung ini kayak diri. maksudnya kenapa tokoh-tokoh pentingnya tuh yang berkaitan dengan masa lalunya tuh nggak yang dibunuh duluan. Kalau gue jadi hantu, gue dendam nih. Ya yang gue bunuh tuh bukan warga-warga desa yang nggak ada apa-apanya. Yang gue bunuh yang pertama kali pasti kepala desanya. Kalau nggak si Laras, ya kan, yang berhubungan lah. Ini mah enggak, kayak ngebunuh sembarangan orang aja gitu, kayak nggak ada lagi mood aja hantunya pengen ngebunuh siapa ya dibunuh gitu. Iya. Kayak gitu sih menurut gue. Udahlah kita langsung masuk ke scene akhir. Scene akhir tuh ternyata mereka tuh akhirnya di depan lumbung warga-warga desa itu akhirnya kepusing-pusingan ya. Si hantu itu menyerang semua warga desa. Semua orang tuh begini-begini, kepusing-pusingan. Si Windy ada di situ juga, hampir mau kesurupan juga tuh. Sama si Natasha Wilona, si Rio tuh cuma diginin. Dia kan udah mau kesurupan kayak wah, udah gitu kan. Iya. Sama si Natasha Wilona kayak, Rio, sadarlah. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu tuh teman aku yang paling berharga. Terus tiba-tiba si Windy disitulah langsung cringe kayak, sadar.
Anjing, itu anime momen banget gak sih? Itu anjing. Anime momen Itu itu, mau- anime momen. Enggak, anime momen lebih bagus anjing. Terus tiba-tiba si Marsha Arwan juga kan udah kayak dipeluk, dikasih quotes kehidupan, langsung sadar. Terus tiba-tiba warga desa kan rame kan kayak sakit kepala. Tiba-tiba si Natasha Wilona diam, langsung sadar semua Iya. anjing. Tahu gak momen sadarnya cuman apa? Si kepala desanya akhirnya ngide buat apa? Bakar hasil panen. Iya, karena si Natasha Wilona bilang gini, ini harus ada yang dikorbankan antara hasil panen yang hidup atau warganya. Terus sama si kepala desanya ngebakar dirinya sendiri bersama hasil panen kan. Iya. Terus tiba-tiba langsung warga desanya itu sadar. Sebenarnya kepala desanya nggak perlu bakar diri gak sih? Hasil panennya aja dibakar. Dia Benar. emang ngide aja so heroik anjing. Biar dikenang di desa itu bangsat. Orang di dalam itu juga udah ada mayatnya Naya, anggap aja itu persembahan juga. Ya? Iya, betul. Terus ada satu adegan yang kesorot kamera, ada si warga tuh masih begini-begini sih. Padahal yang lain udah enggak ada. Yang lain udah enggak ini ya. Gue inget itu bapak-bapak baju pink tuh masih begini-begini nih kepalanya. Padahal Masih yang lain- begini-begini. Yang lain udah enggak. Makanya gue curiga tuh sebenarnya dia pakai lem anjing. Lem power glue anjing. Lengket anjing ya. Lengket. Kayak gitu. Dan akhirnya selesailah film ini. Dengan matinya si kepala desa di gedung itu, berakhirlah film ini. Tetapi nggak cuma sampai di situ. Ada quotes-quotes dulu lah. Kehilangan tidak selalu menyeramkan. Kehilangan juga berarti indah. Mbak Naya mengajarkan betapa berharganya keberadaan orang di hidup ini dan tiap memori yang ada bersamanya. Gak masuk. Nggak ada juga dia ngajarin kayak gitu scene-nya. Nggak ngajar, nggak maksudnya kayak keberadaan Ayah juga itu nggak dengan makna itu pun nggak masuk. Iya. Ya. Terus tiba-tiba, tetapi selama warga desa masih bergantung terhadap hasil panen, selama itu pula tiba-tiba si Marsha Arwan ngecolok matanya sendiri, jebret gitu di Jakarta. Nah, nggak ada solusinya, nggak ada solusinya. Berarti hantu Terus itu masih ada. Kegunaannya yang pertama, kegunaannya si Bapak-bapak bakar kepala diri desa apa? itu, iya kegunaannya bakar hasil panen apa sama bakar diri? Buktinya waktu misalnya nih, waktu si bapak kepala desa tuh bakar diri kan, warga desa tuh udah langsung kayak gitu kan. Berarti yang waktu hal gini tuh percuma gitu. Kalau nggak itu sembuh bohongan apa gimana sih, itu gua nggak ngerti anjing. Kayak itu ngide banget cok, kayak gitu, itu ngide banget anjing. Biar ada yang ketiga mungkin Ger. Ini menurut gue harusnya adalah ketika itunya udah terbakar, dibuat aja tuh tahun berikutnya tuh gagal panen aja mereka. Iya. Iya kan, dibuat udah gagal panen tuh lebih masuk sih dengan ceritanya, lebih kayak BTW gue udah mulai terbiasa loh lu kayak gini. Muka lu sampai pulang aja anjing kayak gini. Hijau gini. Udah terbiasa gue bangsat. Bangsat lah anjing. Udahlah lanjut lah. By the way kita mau memanggil ini adalah seorang profesor dan dia ini adalah dia yang jadi customer service di emergency call ketika orang-orang kena pengen curhat gitu ya. Iya. Pengen curhat. Langsung saja kita panggilkan dia Profesor AS. Profesor AS. Wow. Bang. Apa itu? Jerami. Malah jadi hantunya. Malah jadi Arafik. Hai. Overall film ini menurutmu bagaimana? Overall, setelah tahu Lele Laila yang menulis film ini dan juga setelah menonton film ini, aku semakin yakin bahwa laptop dan skrip naskah itu juga bisa kena hack sebelum syuting. Masih denial. Masih denial, berarti bukan Masih sepenuhnya denial. salah Lela ya. Ya salah Lele Laila. Lele nggak mungkin dong nulis yang kayak gini. Lagi ada tren virus masuk ke skrip naskah gitu. Oh, loh. bisa langsung masuk di hari syuting berubah tiba-tiba pas. Kira-kira kalau ada yang nge-hack, siapa sih yang nge-hack? Harus ada tersangkanya dong. Mungkin orang yang iri dengan box office kesuksesan Lele Laila. Oh, mungkin penulis lantai 4 ya. Aduh. Yang lo suka ada nggak yang lo suka ada? Ya, aku suka ya dengan properti handcam yang dipakai oleh Rio. Soalnya udah baterainya bertahan lama, bisa capture hantu, bisa anjing. bisa nge-zoom berapa meter ketahuan itu boneka ada setan. Iya anjing, bener juga ya. Dan juga masih HD dan suaranya sangat jernih. Betul sekali properti itu. Saya jadi pengen beli. Itu tuh product placement sebenarnya ya ternyata ya. Iya kayaknya itu product placement dah anjing gitu. Kalah ya kamera-kamera film ya. Iya benar-benar. Malah harusnya syutingnya full pakai handycamnya si Rio aja ya. Tuh Teresa kalau misalnya Butuh handycam. Enggak, kayak kalau mending kameranya diganti sama kameranya Rio, Teresa, biar penelusurannya kerekam tuh penampakan hantunya ya kan. Iya. Yang catatan hitam ada nggak? Catatan hitam, aku kurang suka dengan peran si Natasha Wilona nih dari awal sampai akhir kebanyakan bingung dia. Dia itu seperti effortless untuk mencari tahu keanehan dari desa ini sampai harus ada kematian atau beberapa teman-temannya terluka baru dia nanya ke dosen itu sendiri apa yang terjadi di desa ini. Dan juga maksud gue kayak
kayak dia tuh di pertengahan film dia tuh lupa tujuannya datang ke desa itu loh. Kayak tujuannya sebenarnya kan adalah untuk melindungi si Naya gitu kan. Tapi enggak tuh kayak jadinya dia malah dan Si Nayanya malah mati-mati aja. Iya, mati-mati aja gitu, kayak dia seperti kehilangan motivasinya datang ke desa itu loh di tengah-tengah film, anjing. Oke, jadi kalau aku overall film ini tuh sebenarnya judulnya agak kurang cocok ya. Aku tahu kapan kamu mati. Lebih cocoknya itu adalah aku tahu kapan kamu gila gitu ya. Iya betul. Karena setelah menonton film ini aku jadi tahu kapan aku gila ya ini setelah menonton film ini gitu. Kalaupun mau misalnya aku tahu kapan kamu mati, harusnya subjudulnya jangan Desa Bunuh Diri. Apa? Lebih ke gini, aku tahu kapan kamu mati, Desa Glad to Glow. Dan juga ini adalah menurut gue adalah sebuah film yang sebenarnya gue tahu ingin mengangkat isu mental health, tetapi justru yang nonton jadi mental sick ini. Gue kayak gini jadinya ya. Jadi kalau dari 1 sampai 10 gue kasih kayaknya 3, gue 3. Aku 3. Lu overall lu. Kalau gua overall sih film ini harusnya judulnya bukan Aku Tahu Kapan Kamu Mati ya. Tapi aku tahu sequel ini jelek. Overall dari gua 2/10. Kalau aku sih ya mungkin kedepannya kalau misalnya dari PH atau dari sutradara ingin membuat kelanjutannya lagi, harapan gue adalah jangan. Udah itu doang. Seperti itulah, tapi balik lagi ya pengalaman nonton orang berbeda-beda. Siapa tahu menurut kalian bagus? Siapa tahu ada yang suka, karena gue lihat di TikTok juga ada yang bilang 8/10, 9/10. Ada ya gue lihat di TikTok kemarin kayak ini hantu paling serem selama nonton film horor Indonesia. Ya bisa dibilang begitu juga, nggak salah gitu. Nggak salah, jadi kayak emang hantunya serem loh. Emang hantunya serem kok. Iya. Berpotensi buat jadi serem banget. Jadi kayak kalau kalian mau membuktikan silahkan kalian nonton sendiri. Gue nggak pernah menyuruh orang untuk jangan nonton. Justru gue sebaliknya, ayo nonton di bioskop. Harus nonton di bioskop karena ya. belum tentu ini bakal ada di mana-mana lagi. Iya. Tapi kalau ini kayaknya bakal ada sih. Ini kayaknya bakal ada di OTT sih kayaknya. OTT kayak gitu ya. Oke, mungkin kita selanjutnya kita ketemu hari Minggu ini di film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Yeay, gak sabar loh gue ini, gak Kayak sabar, gitu. gak sabar banget. Jangan lupa juga dicek channelnya Alpi, di situ ada argumentatif dan revisi. Iya. Ya udah, sampai ketemu di video dan konten-konten berikutnya. Bye. Bye.